EXO sebagai bintang iklan masker. EXO menjadi bintang iklan masker membuat penjualan masker melonjak menjadi laku keras. Tahun ini memilih model iklan EXO sebagai bintangnya membuat penjualan meningkat. Baru-baru ini masker dengan merek masker Charm Zone Mask telah sukses menjual masker lebih dari 17 juta masker di bulan Februari kemarin, dengan sebagai bintang iklan. 17 juta masker terjual dalam waktu 28 hari. Jika dilihat lebih jauh, penjualan masker dengan bintang iklan ini menjual masker Charm Zone terjual setiap detiknya di bulan Februari. EXO membuat pengaruh besar di brand masker Charm Zone. Strategi pemasaran sangat berhasil dan masker ini dijuluki sebagai masker dengan level berbeda dan memilih sebagai model tahun ini. Tentu saja dengan pengalaman duta Gucci dan YSL-nya, bahkan bisa membuat masker terlihat seperti barang mewah. Komentar netter, sungguh, aku ingin semua yang dia iklankan. Jonghyun's power is no joke, ujar yang lain. Daya jualnya tidak main-main. Kekuatan yang dimiliki memang luar biasa, pungkas lainnya. Sementara itu menjadi member EXO pertama yang diperkenalkan ke publik pada tanggal 23 Desember 2011. Sukses bersama EXO, pada tanggal 3 Juli 2020, SM Entertainment mengumumkan bahwa album solo pertama akan dirilis pada paruh kedua tahun 2020. Pada tanggal 12 Oktober, diumumkan telah menjadi inspirasi pria pertama dari merek kosmetik Bobbi Brown dan muncul dalam showcase online, Tucson Beyond Drive. Sebuah kolaborasi antara Hyundai Motors dan SM Entertainment, di mana dirinya menampilkan pertunjukan musik berjudul Follow Your Hidden Light yang menggabungkan teknologi K-pop dan art. Pada tanggal 30 November, merilis album mini debutnya dan single utamanya, M, menjadi anggota EXO kelima yang debut sebagai penyanyi solo. Selanjutnya membuat comeback solonya dengan album mini kedua, Peach, dan single utamanya dengan nama yang sama pada 30 November 2021. EXO bercerita tentang masa sulit dalam hidupnya dan menjalani kehidupannya dengan belajar sabar dan legowo. Dalam wawancara dengan majalah Esquire Korea baru-baru ini, EXO membuka tentang hubungannya dengan musik, tampil di panggung, dan realisasi tentang pola pikirnya. EXO melakukan pemotretan serta wawancara dengan Esquire Korea. Idol besutan SM Entertainment itu membuka tentang hubungannya dengan musik, tampil di panggung, dan realisasi tentang pola pikirnya. Saat membahas bagaimana musisi dan artis tidak dapat tampil di depan umum selama 2 tahun terakhir, merefleksikan hubungannya dengan musik dan bagaimana hal itu terpengaruh oleh pandemi. Saat membahas bagaimana musisi dan artis tidak dapat tampil di depan umum selama 2 tahun terakhir, merefleksikan hubungannya dengan musik dan bagaimana hal itu terpengaruh oleh pandemi. Dulu kupikir kebahagiaan terbesar sebagai penyanyi hanyalah menyanyikan lagu. Tapi bukan itu. Kebahagiaan terbesar bagi seorang penyanyi adalah bernyanyi untuk seseorang, tutur Pemilik nama Kim Jong-in itu melanjutkan, "Aku menyadari betapa pentingnya memiliki seseorang di sana.
Ketika aku merilis sebuah lagu, aku dapat melihat berapa banyak orang yang telah mendengarkannya. Tapi ada kegembiraan yang sama sekali berbeda ketika aku di atas panggung. Ketika aku di atas panggung bernyanyi dan menari dan melihat orang banyak bernyanyi bersama laguku, ada kegembiraan yang nyata di dalamnya. Imbuhnya. Kay melanjutkan untuk mengilustrasikan betapa sulitnya baginya untuk tidak dapat tampil di depan orang lain, dengan mengatakan, tanpa kegembiraan itu, tampil di atas panggung, itu sangat sulit. Tahun lalu mungkin adalah tahun tersibuk dalam hidupku. Tapi bahkan di waktu sibuk itu, aku merasa bosan. Aku tidak termotivasi, dan aku merasa bosan dan tidak bersenang-senang. Itu karena aku tidak bisa berada di atas panggung, lanjutnya. Sekarang karena aku dapat melakukan konser online dan melihat reaksi penggemar, aku dapat memenuhi beberapa rasa lapar untuk berada di atas panggung, ungkap Kay. Selama setahun terakhir, terlepas dari jadwalnya yang sibuk, Kay menjelaskan bahwa dia telah melakukan banyak pemikiran tentang bagaimana ia mengalami masa-masa sulit. Biasanya, bahkan ketika sibuk, aku tidak memikirkan betapa sulitnya sesuatu bagiku. Tapi ada saat ketika aku berpikir, aku mengalami kesulitan sekarang. Aku sedang duduk di sofa dan berpikir, kenapa ini sulit bagiku? Dan aku berpikir, aku harus berkompromi dengan kenyataan, tuturnya. Aku memiliki standar yang sangat tinggi tentang tampil, tapi ada batasan berapa banyak energi dan waktu yang dapat kuhabiskan untuk itu. Aku melakukan banyak hal berbeda pada saat yang sama, dan sulit untuk melampaui apa yang dapat kulakukan secara realistis karena aku sibuk syuting acara lain, ujarnya. Idol kelahiran 1994 tersebut melanjutkan, karena aku mencoba memenuhi standar untuk semua aktivitas yang berbeda ini, aku tidak puas. Namun meski tidak puas, Kay mampu mengubah cara pandangnya dan melakukan pendekatan dengan pola pikir yang berbeda. Aku menyadari, karena keserakahanku, aku tidak bahagia. Jika aku ingin bahagia, aku harus menyingkirkan keserakahan itu. Setelah berkompromi dengan hal-hal itu, keadaan menjadi sedikit lebih baik, pungkasnya. Ini sama seperti ketika kamu dalam suasana hati yang baik. Jadi mari kita pikirkan hari-hari ketika kita bahagia. Kenangan indah itu lebih istimewa. Mereka bertahan lebih lama, tutup Kay mengakhiri wawancara dengan ucapan semangat.